Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Mas Hari. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Tonton sampai habis. Marilah kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang permasalahan warisan antara orang Muslim dan non-Muslim. Kita akan membahas tentang hal warisan ini dalam kitab Bidayatul Mustahid dalam kajian kitab atau Bahsul Kutub. Mari kita simak satu persatu pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal apakah yarithu mewarisi al-muslimu orang yang beragama Islam al-kafiro terhadap orang kafir, awil murtad atau dari orang kafir, awil murtad ataukah orang murtad. Maksudnya adalah seorang muslim apakah mendapatkan warisan dari orang kafir. Ya. Atau sebaliknya gitu ya. Seorang muslim mendapatkan warisan dari seorang kafir, hal yaritul muslimu al kafir. Apakah seorang yang beragama Islam itu dapat mewarisi eh, mendapatkan warisan dari orang yang kafir? Wakhtalafu dan para ulama beda pendapat. Fi mirasil muslimi al kafiro terkait dengan warisan seorang muslim dari orang kafir. Wa fi mirasil muslimil murtad dan orang muslim mewariskan kepada orang yang murtad. Fadhahaba, maka dalam hal ini berpendapat jumhurul ulama'i, mayoritas ulama. Mayoritas ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Minas sahabati, mayoritas ulama dari kalangan sahabat wa tabi'ina dan kalangan tabi'in. Wa fuqaha'il amsari dan para ahli fikih beberapa masa. Ila annahu bahwasanya la yarithul muslimu seorang muslim tidak mewarisi al kafiro orang kafir bihadal athara dengan adanya dalil tekstual gitu ya dari athar itu biasanya kembali kepada antara hadis maupun eh, pendapat dari seorang sahabat gitu ya ats-tsabiti yang tetap maksudnya eh, menurut mayoritas ulama dan ulama dari kalangan sahabat tabi'in dan uh, ahli fikih beberapa masa bahwasanya apa seorang muslim itu tidak dapat mewarisi dari orang kafir begitu juga sebaliknya berdasarkan bihadal athar asabit berdasarkan bihadal athari asabiti berdasarkan dalil dari hadis atau athar sahabat. Asal sahabat itu berarti pendapat sahabat. Pendapat kedua, wadhaba Mu'ad bin Jabal. Wadhaba dan berpendapat Mu'ad bin Jabal, wa Muawiyatu wa Muawiyatun minas sahabati dan Muawiyah dari kalangan sahabat, wa Sa'id bin Musayyib dan Sa'id bin Musayyib, wa Masruq bin Al-Ajda' dan Masruq dari minat tabi'in dari kalangan tabi'in, wa jama'atun dan sekelompok orang, sekelompok ulama, segolongan. Illa annal muslima bahwasanya seorang muslim itu yarithu mewarisi dapat mewarisi al kafiro orang kafir. Ini pendapat kedua. Pendapat pertama dari mayoritas ulama bahwasanya antara seorang muslim dan orang kafir tidak saling mewarisi. Begitu. Ini pendapat diikuti oleh mayoritas ulama. Namun ada pendapat lain dari Mu'ad bin Jabal, Muawiyah, Sa'id bin Musayyib, Masruq ya dan segelompok orang bahwasanya seorang yang beragama Islam itu dapat mewarisi dari non muslim. Wasyabbahu dzalika birisaihim dan wasyabbahu dan mereka menyerupakan dari kalangan yang membolehkan yang dapat mewariskan antara muslim dan kaum Islam bisa saling mewarisi ini pendapat ini wasyabbahu mereka menganalogikakan, menyamakan, menyerupakan dzalika hal itu birisaihim dengan kaum perempuan mereka. Maksudnya bagaimana? Faqalu mereka berkata
Kama yajuzulana, sebagaimana boleh bagi kami anan kiha untuk menikahi nisa ahum, perempuan-perempuan mereka, wala yajuzulana, dan tidak boleh lana bagi kami anun kihahum untuk menikahkan mereka nisa'ana dengan menikahkan wala yajuzulana, sebentar ulang lagi, kama yajuzulana nikahan nisa'ahum, sebagaimana kami boleh menikahi istri-istri mereka, wala yajuzulana, dan tidak boleh lana bagi kami annun kihahum untuk menikahkan mereka nisa'ana dengan perempuan-perempuan kami, ya. Kadzalikal irs, begitu juga dalam masalah waris mewaris, ya. Wawadithu warwau warwau, dan mereka meriwayatkan fidzalika, dalam masalah ini, hadisan, satu hadis musnadan, eh, hadisan musnadan, musannadan, ya, hadis yang bersandar, yang memiliki sanad, gitu ya. Qala Abu Umar berkata, walaysa bil qawi 'indal jumhur. Hmm. Walaysa bil qawi 'indal jumhur. Dan eh, walaysa, dan bukanlah bil qawi, ini kuat, indal jumhuri, menurut jumhur, menurut mayoritas ulama. Wa syabbahuhu aidan, dan mereka juga menyamakan, ya, aidan juga, bil kisosi, dengan kisos, fid dimai, dalam masalah darah, masuk dalam pembunuhan, allati la tatakafa, yang tidak setara, gitu ya, antara orang muslim dan non muslim, antara muslim dan kafir. Jadi pendapat ini menurut mayoritas ulama ini tidak kuat, ya, kata Abu Umar. Wa amma malul murtad, adapun, ya, ini permasalahan berikutnya, ya. Wa amma malul murtad, adapun harta orang yang murtad, idza qutila, jika terbunuh, au mata, atau meninggal. Faqala, maka berpendapat jumhur fuqahil ijazi, mayoritas ahli fikih dari daerah Hijaz, huwa, yaitu, jadi harta, huwa ini kembali kepada harta. Harta tersebut li jama'atil muslimin, akan menjadi hak milik jamaah orang-orang beragama Islam. Wala yarithuhu qarabatuhu, dan harta tersebut tidak diwarisi oleh kerabat-kerabatnya. Jadi kalau misalnya ada seorang beragama Islam kemudian murtad. Nah, orang yang murtad ini, orang yang keluar dari agama Islam ini, terbunuh atau meninggal, maka harta ini diserahkan kepada Baitul Mal, dikuasai oleh pemerintah atau orang-orang beragama Islam secara keseluruhan. Jadi secara global dikuasai oleh orang Islam secara keseluruhan, dan tidak diwariskan kepada kerabatnya. Wabihi qala Malik wa Syafi'i. Wabihi, dengan pendapat tersebut, qala berkata Malikun Malik wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i. Wa huwa qaulu Zaid bin Sahabat, dan ini adalah pendapat Zaid dari kalangan sahabat. Wa qala Abu Hanifah, sementara Imam Abu Hanifah berkata, wa Tsauri, dan Imam Ats-Tsauri, wa jumhurul kufiyin, dan mayoritas orang-orang Kufah, wa katsirun minal basriyin, dan banyak dari kalangan ulama Basrah, yarithuhu, ya, eh, orang murtad ini dapat diwarisi eh, oleh muslim, wa warasatuhu minal muslimin, dan ahli warisnya adalah dari kalangan orang-orang Islam, ya. Wa qaulu bin Mas'ud bin sahabati wa Ali radhiyallahu anhuma. Oh, saya ulangi lagi. Yarithuhu, dapat mewarisinya, warasatuhu minal muslimin. Para ahli warisnya dari kalangan yang beragama Islam. Maksudnya begini, menurut pendapat kedua,
meskipun dia telah murtad, kalau ada warisan yang dimilikinya maka dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Warasatuhu ini jamaknya warithun ya, dapat diwarisi oleh ahli warisnya dari kalangan yang beragama Islam. Jadi kalau misalnya ada orang yang beragama Islam kemudian murtad dan orang murtad ini meninggal, maka siapa ahli warisnya? Menurut Abu Hanifah, Tsauri dan mayoritas orang-orang Kufah dan eh, sekelompok besar dari kalangan Basro, ini dapat diwarisi oleh orang yang beragama Islam juga. Maksudnya adalah yang dari kerabatnya yang ahli warisnya. Ini memang beda pendapat. Bahwa qaulu Ibnu Mas'ud bin sahabati wa Ali radhiyallahu taala anhu. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud dan Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi ada dua pendapat ya. Pendapat pertama mayoritas ulama, tapi pendapat kedua juga banyak ulama yang berpendapat demikian. Artinya antara pendapat pertama dan kedua sama-sama memiliki pengikut gitu ya. Pendapat pertama adalah tidak diwarisi, yang kedua dapat diwarisi oleh yang orang beragama Islam. Wa umdatul fariqil awwali, dan dasar yang dipegang oleh kelompok pertama, yaitu maksudnya adalah yang tidak dapat mewarisi, yaitu umumul hadis, lafaz umum yang dari hadis gitu ya, yang mana la yarithul muslimul kafira wala yarithul kafirul muslima. Jadi hadis yang umum itu mengatakan bahwasanya seorang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir juga tidak dapat mewarisi orang muslim. Tetapi pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan kelompoknya, di mana dikatakan dan segolongan yang berpendapat dengan Imam Abu Hanifah, yaitu wa umdatul Hanafiyah, dan yang dipegang oleh Abu Hanifah, maksudnya dalil yang dipegang oleh Abu Hanifah, takhsisul umum bil qiyas, mengkhususkan lafal hadis yang umum bil qiyasi dengan qiyas. Wa qiyasuhum, qiyasnya mereka yaitu fi dzalika, dalam hal ini, huwa, bahwasanya yaitu anna qarabatahu, bahwasanya kerabatnya aula minal muslimin, kerabatnya beragama Islam itu lebih utama daripada orang-orang muslim yang bukan kerabat. Ya, menggunakan kias aulawi. Kias aulawi itu mafhum muwafaqah, fahmul khitab. Kalau orang yang beragama Islam umum itu berhak, maka kerabatnya yang beragama Islam itu lebih berhak. Kenapa? Di annahum yadluna, karena mereka orang-orang kerabat yang beragama Islam ini yadluna bisa bapak ini, mereka ini eh, apa ya, mendapatkan hak dengan dua sebab ya. Kedatangan adanya mereka ini dengan dua sebab. Yang pertama apa? Bil Islami, dengan Islam, wal qarabati, dan kekerabatan gitu ya. Wal muslimun, sementara orang Islam secara keseluruhan selain kerabat itu bisa babin wahid, hanya satu sebab, wahwal Islam, yaitu hanya status keislaman. Warubbama, ini pendapat kedua ya gitu ya. Jadi orang Muslim ya dari kerabatnya itu lebih berat daripada orang diserahkan kepada Baitul Mal, orang Muslim yang secara umum. Warubbama akadu, dan barangkali mereka memperkuat bima yabqa lima lahu ya, dengan apa yang telah ada lima lahu, karena apa eh, yang ada yang lima, karena sesuatu lahu yang dimiliki dia, hukmul islami, hukum Islam, status keislaman, bidalili annahu, dengan dalil bahwasanya dia la yu'khadhu fil hali ya, tidak diambil fil hali seketika, hatta yamuta, sampai dia meninggal, fakarat hayatuhu mu'tabaratan fi baqa'i malihi ala milkihi. Fakanat hayatuhu, maka kehidupan dia itu mu'tabaratan, dianggap fi baqa'i malihi ala milkihi, tetapnya kepemilikan hartanya ya, atas harta yang dimiliki dia gitu ya. Maksudnya dalilnya adalah dia itu berhak atas hartanya ya, karena ketika dia masih hidup hartanya ya tetap dimiliki dia. Wadalika, hal itu, la yakunu, tidak ada, illa, kecuali, bi'an, ya, dengan, ya, yakuna limalihi hurmatun islamiyah. Bi'an yakuna
limalihi hurmatun islamiyah. Hormatan islamiyatan. Bahwasanya harta yang dimiliki ini memiliki kehormatan secara Islam, kehormatan keislaman. Walidzalika, oleh karena itu, lam yajuz, tidak boleh an yuqirra alal irtidad, ya, atau an yuqarra alal irtidad, eh, tidak bisa apa, ditetapkan dia murtad gitu ya. Bikhilafil kafir, berbeda dengan orang yang beragama non muslim atau kafir sejak dari awal. Wa qala Syafi'i, dan Imam Syafi'i berkata, wa ghairuhu, juga yang lainnya, yuk khadu, ini pendapat yang berikutnya, diambil bi qada'i sholati, dengan kodoknya sholat, ya. Idza taba, jika bertaubat, minar ridati, dari kemurtadan, fi ayyamir ridati, pada masa-masa murtad. Wa ta'ifah al-ukhra, dan kelompok yang lain, takulu, berkata atau berpendapat, yuqafu maluhu, hartanya diwakafkan. Ya, harta orang yang murtad diwakafkan kalau meninggal dunia. Li'anna lahu hurmatun islamiyah, karena ia memiliki kehormatan keislaman, ya, kehormatan Islam. Wa innama wuqifa, harta tersebut diwakafkan, roja'a an ya'uda ilal Islam, berharap, ya, dia kembali kepada keislaman jika belum meninggal. Wa an na istijabal muslimina limalihi, laisa ala tariqil irsi, wa anna istijabil muslimin, bahwasannya pengambil alihan orang-orang Islam limalihi, atas hartanya, laisa ala tariqil irsi, bukan dengan melalui pewarisan. Wa syaddat ta'ifatun, ada satu golongan yang memiliki pendapat yang agak nyeleneh, yang berbeda gitu ya. Faqalat, lantas berkata, maluhulil muslimin, hartanya adalah bagi orang-orang yang beragama Islam, indama yartaddu, ketika dia murtad. Wa adunnu, dan aku kira, dan saya kira, yaitu Imam apa namanya, Al-Qadhi Ibnu Rushd ini berkata, menyangka, anna ashaba, bahwasanya ashab, mimman, dialah orang yang di antara yang yaqulu, berkata, bidzalika, dengan pendapat ini. Jadi ada satu pendapat yang agak nyeleneh yang dikatakan oleh Imam Ashab, bahwasanya jika seorang yang beragama Islam ini murtad, maka hartanya menjadi diambil alih oleh orang beragama Islam, dan ini pendapat yang sangat lemah gitu ya. Artinya orang yang beragama Islam kemudian murtad, ya hartanya akan tetap menjadi milik dia gitu ya. Meskipun ada yang mengatakan di sini hartanya diwakafkan jika meninggal. Ya, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Ini dua pembahasan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila kurang jelas silakan apa namanya, diulang-ulang. Nah, ini terkait dengan naat dan man'ut. Naat artinya sifat, man'ut adalah yang disifati. Jadi saya sebutkan beberapa contoh yang naat man'ut ya. Al-athar, bihadal athari as-sabiti. Bihada ini jer, al-athari ya. Ini adalah naat man'ut. Oke, saya garis bawahi. Al-athari, bihadal athari, karena ada bi jer, maka di sini al-athari. Nah, ini man'ut atau mausuf. Nah, inilah yang sifatnya asabiti, ya. Asabiti. Nah, asabiti adalah nakal. Ya, saya kasih merah ya. Nah, ini sifat ya, yang ini yang sifat, yang merah ini sifat, al-athari ini yang mausuf atau man'ut. Nah, maksudnya begini, jika ada sifatnya kasroh atau majrur, maka jika mausufnya majrur, maka sifatnya juga majrur. Jika ini yang disifati adalah mudzakkar, maka sifatnya mudzakkar. Jika yang disifati ini beral atau ma'rifat, maka yang disifati juga ma'rifat. Bihadzal athari as-sabiti. Selanjutnya kita cari lagi. Hmm. Hadisan musannadan. Nah, ini.
hadisan warawau dan mereka meriwayatkan fidzalika dalam hal masalah ini hadisan satu hadis ini maf'ul bih ya atau objek. Ini kan ada berharokat fathah tanwin. Karena ini yang disifati fathah tanwin maka sifatnya juga fathah tanwin. Ini namanya adalah nasob ya sebagai maf'ul bih, nasob, hadisan dan yang sifatnya juga bersanad ini ya, hadis yang bersanad ini juga berharokat fathatain yang merupakan tanda nasab. Karena maf'ul bihnya ini adalah mansub, maka sifatnya juga mansub. Oke, kita lanjutkan. Cari lagi. Al-fariqul awwalu. Wa umdatul fariqil awwali. Ya. Al-fariqi mudhaf ilaih. Maka di sini al-awwali, al-fariqil awwali. Dalam segi Arab karena ini jar karena mudhaf ilaih di sini adalah jar juga majrur. Berikutnya, jika yang disifati itu adalah mudzakkar maka di sini mudzakkar. Kalau di sini beral, ya, maka di sini beral. Kemudian kita lanjutkan. Bisa babin wahidin. Ini dua kata. Yang pertama adalah yang disifati, yang kedua adalah sifat. Ini karena bi itu huruf jar, bisa babin. Di sini karena karena yang disifati itu jar dan satu, maka di sini wahidin juga mufrad. Bisa babin wahidin. Jar jar. Oke. Oke. Hormatan Islamiyatan. Nah, kehormatan yang berbangsa Islam. Ya, ini juga sifat. Ini mudzakkar muannas, di sini muannas, di sini nakiro, di sini nakiro. Umum, umum, tidak ada alnya. Oke. Wat-taifatul ukhra, ini juga sifat mausuf. At-taifah al-ukhra. Dan sekelompok yang lain gitu ya. Wat-taifatu di sini adalah muannas, maka di sini ukhra, ukhra juga muannas. Ini tanda alif muannas. Ya. Kemudian di sini pakai al, di sini pakai al. Gitu ya. Berikutnya hurma Islamiyah lagi. Oke. Berikutnya. Hmm. Apakah ini termasuk sunat man'ut? Tidak. Tapi ini idhofah. Kenapa? Karena di sini beda. Ini al. Ini tidak ada alnya. Ini ada alnya. Maka ini bukan sunat naat man'ut. Bukan naat man'ut. Tapi idhofah. Ara tariqil insi. Hadam ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan lupa ditonton sampai selesai. Bila kurang jelas, silakan diulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.